Ya, saya sempat lupa. Baik, berarti kalau karena tadi belum direkam, ini direkam ya. Berarti ayat ke-31 tadi adalah inna lil muttaqina rabbahum bimtithali awamirihi wastinabi nawahihi. Maka na fauzun yafuzuna fihi bimatlubihim wa huwal jannah. Inna lil muttaqina, sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, rabbahum kepada Tuhan mereka. Muttaqin di sini adalah isim fa'il yang beramalan seperti fa'il yang beramalan seperti fiilnya. Isim fa'il apa? Takoyat taki ya. Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Jadi dia isim fa'il yang beramal seperti fiilnya. Roba sebagai maf'ul bi, ya, maf'ul bi. Kemudian sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka bimtithali awamirihi dengan mentaati perintah-perintahnya wastinabi nawahihi dan menjauhi larangan-larangannya maka nafuzun yafuzuna fihi bimatlubihim. Mereka ada tempat ya, tempat di mana mereka merayakan kemenangannya itu sesuai dengan niat mereka, sesuai dengan apa yang mereka inginkan bahwa jannah. Dan itu adalah al surga. Kemudian ayat ke-32 ayat ke-32 ada iko anaba yaitu basati kebun kebun-kebun jamak daripada bustan. Wa anaba jamak daripada inab. Inab itu adalah apa? Anggur. Nah, ya coba antum artikan akhi Wildan tadi basatin wa anaba coba sampai sampai tafsiran ke-35 coba. Siap, Ustaz. Kami coba. Hmm? Bisatina wa Basat, a'naban. basatina Basatin. Basatina wa a'naban. Dan kebun-kebun dan juga anggur-anggur hmm. di surga. Wa nahadat mustawiyat tisin. Dan mereka itu setara umurnya. Hmm. Wa ka'sin khamrin mala'an. Dan gelas-gelas khamar yang sudah tersedia. La yasma'una fil jannati kalaman batilan. Dan mereka tidak mendengar dan di surga mereka tidak mendengar perkataan-perkataan yang batil dan juga perkataan dan dusta. Juga mereka tidak saling mendustai antar sesama mereka. Nah, basatina wa anaba jamak daripada bustan jadi basatin wa anaba dan anggur-anggur ya. Ada iko gitu. Ada iko itu basatin. Kemudian wa kawaiba atraba maksudnya ialah warna hidatun mustawiyatus sinni. Nah, hidat itu adalah perempuan yang dari sini maknanya ialah almar'atul lati nahada satyuha yaitu fatatun irtafa'a satyuha wa baraza. Maksudnya adalah
perempuan yang payudaranya itu apa? Irtafa'a, meninggi ya. Ya gitu ya. Itu kan wakawa'iba atroba, mereka tuh yang payudara itu menantang gitu ya. Nah, kayak orang-orang kayak apa? Kencang gitu ya, bidadari ya, para bidadari-bidadari yang kita nggak bisa menghayalkannya nggak bisa ya. Nah, di luar ini, di luar ini kita ya, di luar khayal kita karena surga itu adalah wala ainun ra'at, tidak ada yang pernah melihatnya, wala uzun sami'at, mendengarnya, wala khotoro qalbi bashar ya, dan belum pernah terlintas di hati manusia. Nah, seperti itu. Jadi perempuan yang dia itu payudaranya itu meninggi, irtafa'at juga, wabaraza dan kelihatan gitu kan. Ya. Ini para bidadari ya. Dan umurnya sebaya. Maka sulhamrin malah itu adalah mulia ya betul. Mulia atau maksudnya adalah kaas piala, piala di situ isinya adalah khomer. Ya, kalau di surga itu boleh kita minum khomer. Beda ya dengan khomer yang ada di dunia. Yang dipenuhi ya, ya piala tersebut, piala khomer tersebut dipenuhi wa kak khamrin mulia, mulia itu ya, mulia. Yang piala khomer itu dipenuhi. Wa la yasma'una fil jannati kalaman batilan. Mereka tidaklah mendengar di dalam surga itu perkataan yang batil, wala yasma'una kadiban, dan juga mereka tidak mendengar perkataan yang dusta, wala yakdibu ba'duhum ba'dun, dan mereka tidak saling mendustai satu sama lain. Oh ya, kita selesaikan aja sekalian ya sampai ayat 40. Ya, coba Akhi Wildan dibaca ayat ayat 36 sampai 40 ayatnya jaza ammi rabbika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. طيب ممتاز. Nah, Akhi ya Akhi Wildan dulu. Coba dibaca tafsiran ayat ke-36 itu. Siap, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu dzalika mimma manahahumullahu min manahahumullahu minnatan wa ita'an minhu kafiyan. Ya, coba diartikan.
Hmm, Coba akhdan dan diartikan kullu dzalika. dan di setiap apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bagi mereka sebuah kecukupan. Gitu. Jadi di surga mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebutuhan-kebutuhan yang cukup. Baik, ya. Kemudian kullu dzalika mimma manahahumullahu minnatan wa ita'an minhu kafiyan. Kullu dzalika kita lihat tafsirannya. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sebagai balasan dari Tuhanmu dengan pemberian suatu anugerah pemberian hisaba ya. Sesuai dengan hisab yang telah mereka jalani. Kullu dzalika semua itu mimma termasuk apa-apa yang manahahumullahu minnatan. Apa-apa yang Allah anugerahkan kepada mereka minnatan wa ita'an dengan anugerah dan nikmat min hukafian yang cukup ya, yang cukup bagi mereka. Nah, ya coba akhi Danang coba dibaca yang tafsir ke-37. Bismillah. Rabbis samawati wal ardi wa rabbi ma bainahuma rahmanid dunya wal akhirati la yamliku jami'un man fil ardi awis samai ayas aluhu illa ida azina lahum. Ya, ayat ke-37 coba diartikan Ya, Danang. Rabbis samawati wal ard, Tuhan langit dan bumi, wa rabbi ma bainahuma, dan Tuhan apa-apa yang di antara keduanya. Wa rahmanid dunya, Tuhan Maha Penyayang di dunia, wal akhir, dan di akhirat. La yamliku, tidak memiliki, tidaklah memiliki sopo seluruh orang-orang fil ardi, di bumi atau di langit, ayas aluhu, yang mereka meminta kepada Allah, illa, kecuali ida adina lahum, apabila adina Allah memberikan izin bagi mereka. Rabbis samawati wal ardi ma bainahuma rahman. Rabb Tuhannya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. La yamlikuna minhu khitaba. Yang manusia tidak akan bisa ngomong ya, kecuali di atas izinnya. Nah, ini di sini kita bisa baca Robbu dengan mengatakan dia mubtada atau Robbi mengikuti sama i'rab ayat yang itu Rabbis samawati itu ya. Jadi Rabbus samawati wal ardi wa Rabbu ma bainahuma. Tuhan langit yang tujuh dan bumi wa Rabbu ma bainahuma. Dan Tuhan apa yang ada di antara keduanya. Rahmanud dunya wal akhirah. Ya. Yang maha pengasih di dunia maupun di akhirat. Itu la yamliku jami'u ya, jami'u ya. La yamliku jami'u man fil ardi awis sama'i. Jadi semua jami'u man, semua makhluk yang ada di bumi maupun di langit tidak bisa la yamlik, tidak bisa memiliki, tidak bisa memiliki anyas aluhu la yamliku jami'u man bil ardi awis sama anyas aluhu
Jadi semua makhluk yang ada di bumi maupun di langit itu tidak bisa beranyas aluhu, bertanya kepadanya. Nggak bisa ngomong, nggak bisa ngobrol sendiri mereka. Illa ida adinalahum. Kecuali Allah izinkan bagi mereka untuk bicara. Nah, nanti mereka itu tidak bisa bicara. Maka di situ kan la yamlikuna minhu khitaba, yang mereka tidak memiliki pembicaraan kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa idza adzina lahum, kecuali yang Allah izinkan mereka untuk bicara. Baik, akhi Wildan, coba dibaca ayat tafsirnya ayat 38. Baik, Ustaz. Dan pada hari Arabnya dulu dibaca. oh ya, yauma yaqumu Jibril wal malaikatu مصطفين لا يتكلمون بشفاعة لأحد إلا من أذن له الرحمن أن يشفع وقال سددا كلمة التوحيد Kakalimatit tauhid. سددا كلمة التوحيد Kakalimatit tauhid. وقال سددا كلمة التوحيد. Nah, seperti itu misal ya, K yang pertama ini. Ya, coba diartikan yauma yaqumu. Yang pada hari di mana Hmm. para malaikat juga Jibril yang terpilih mereka tidak berkata-kata, Mereka tidak bisa memberikan syafaat terhadap tidak satupun. ya, terhadap satupun kecuali yang Allah izinkan baginya untuk diberikan syafaat. Dan dia sadadan ini Kayak ini. Wa qulu qawlan sadida ya. Kayak gitu. dan dia berkata kalimat-kalimat yang Benar, yang lurus. lurus, yang benar. Seperti kalimat tauhid. Ya, kalimat itu. Yauma yaqumu Jibrilu wal malaikatu mustafina. Pada hari itu Jibril yaqumu. Jibril dan juga para malaikat yang terpilih mereka berdiri la yatakallamuna bi syafa'atin li ahadin. Mereka tidak bisa memberikan syafaat untuk seorang pun. Ilaman adinalahu rahmanu an yashfa. Kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat ya. Karena Rasulullah SAW pun itu memberikan syafaat setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala saddadan ke kalimat tauhid. Dan ia kemudian berkata yang lurus, yang benar sebagaimana perkataan atau kalimat tauhid. Nah, ya, ayat ke-39 Akhi Danang coba dibaca dalikal mausuf. Dzalikal mawsufu lakum huwal yawmul ladzi la raiba annahu waqi'un. Faman syaa'a najata fihi min 'adzabillah falyatakhid sabilan ila dzalika minal a'mali sholihati allati turdiya rabbuhu. Allati, ya coba untuk mematikan dulu dalikal mausufu. Yang demikian itu mausufun Yang disifati yang disifati bagi kalian, dia adalah hari yang tidak ada keraguan dan bahwasanya hari itu adalah waqi'un nyata. Faman syaa, maka barang siapa yang syaa menghendaki najah dan pertolongan fihi di dalam hari itu min azabillah, dari azab Allah, falyattahid, maka hendaklah dia sabilan, di jalan
ila dzalika kepada yang demikian itu minal a'mali dari amal-amal sholihah, amal-amal solih allati yang turdiya rabbu yang Tuhannya turdi Tur, tur. Nah, yang diridhoi Tuhannya Ustaz. Majhul Ustaz. rodia yardo. Berarti harusnya Tur oh iya ya. Turdo Ustaz. turdo ya. Turdo Ya, harus itu ya. Turdo. turdo. Nah, turdo karena Turdo. itu fiilnya fiil mudhari. Kalau fiil Iya. madhi rodia jadi rodi rodia ikan rodia yardo berarti rodia jadi rudia gitu. Kemarin kan fiilnya fiil mudhari. Nah, dari kalau mau fiil ini makna daripada ayat ke-39 dalikal yaumul haq itu adalah hari yang hak benar. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang ittakhadha ila rabbih ma'aba. Nah, di sini ada dalikal mausufu lakum huwal yaumul ladzi la raiba annahu waqi'un. Yang itu adalah sebuah nah, dalikal mausufu lakum yang demikian itu disifati atas kalian. Nah, yang demikian itu disifati untuk kalian. Wal yaumul ladzi ia adalah hari yang la raiba fihi anna waqi'. Yang tidak ada keraguan lagi bahwasanya hari itu pasti terjadi. Faman sya'an najata fihi min adabillahi maka barang siapa yang dia dikehendaki kesuksesan, keberhasilan, kemenangan di dalamnya di dalam hari itu dari azab Allah Subhanahu wa taala, falyatakhid sabila dzalika. Maka ia mengambil jalan kepada hal tersebut, mengambil jalan pada yang demikian itu. Minal a'mali sholihati allati turdarabu. Wa yatakhid sabilan ila dzalika, maka ia mengambil atau dia menempuh jalan kepada yang demikian itu dari amal-amal soleh yang diridhoi oleh Tuhannya. Nah, diridhoi oleh Tuhannya. Baik, akhi Akhi Wildan coba yang terakhir ayat 40 dibaca inna yang tafsirnya. Inna hadzarnakum ayyuhan nasa Ayyuhan adzaban nasu qarib. Ayyuhan nasu. Inna hadzarnakum ayyuhan nasu adzaban qariban yahsul yahsulu yawma yanzurul mar'u ma qaddama man min amalahu min yawma yanzurul mar'u ma qaddama min amalihi في الدنيا ويقول الكافر مت متمنيا متمنيا الخلاص من العذاب يا ليتني يا ليتني صوتا ترابا مثل sirtu الحياة يا ليتني صرت sir soro صرت yasiru sirtu. يا ليتني صرت ترابا مثل الحيوانات عندما يقال لها يوم القيامة كوني ترابا. Nah, Sesungguhnya ya. kami Hmm, mewanti-wanti kalian, hmm, wahai manusia, hmm. dengan azab yang sangat dekat yang akan kalian dapatkan. Yang pada hari di mana setiap orang Yauma yanzuru mar'u yaitu pada hari seseorang melihat ya, orang melihat amal-amalnya yang mereka kerjakan di dunia. hmm, Dan berkatalah orang-orang yang kafir yang mutmaniyatil khalas, itu yang mereka mutamannian ya. ya Tamanna ya tamanna itu. Tamanna ya tamanna.
Mutamannian ya, mengharapkan. mutamanni. Dan berkatalah orang-orang kafir yang mengharapkan keringanan terhadap azab. Itu ya, Ustaz ya. Al-khulas, al-khulaso itu maksudnya bebas. Dan berkatalah orang-orang kafir yang mereka Dan menginginkan berkatalah seorang kafir ya, itu karena al-kafiru mufrad soalnya. Dan seorang kafir berkata, mutamanian al-khulaso minal adabi ya. Dia apa? Pengen bebas daripada azab. Terus dia mengatakan itu, ya laitani, laitani coba saut sirtu. ya laitani sirtu turaban. Celakalah diriku. Celakalah diriku lebih baik aku menjadi tanah. Gitu ya, Ustaz Ya ya. laitani, itu laita itu seperti Anda. Cuma dia itu adalah keinginan yang tidak mungkin tercapai ya. Jadi, Se- ce- wahai seandainya, sekiranya hmm, aku sirtu Sekiranya aku turaban menjadi tanah menjadi saja. tanah, Nah, gitu menjadi kan. tanah saja. Mislu hayawanat, Hmm? sebagaimana hewan-hewan. Indama yuqalu laha yaumal qiyamah, ketika mereka berada di hari kiamat. Hmm? Kuni turab, jadikanlah kami Ya. seperti tanah. Jadikanlah Ya kami tanah. laitani sirtu turaban. Nah, seandainya aku, ya nggak mungkin kan. Laita itu adalah harapan yang nggak mungkin tercapai. Seperti laita syababa ya'udu yauman, misalnya gitu. Seandainya asyababa, masa muda itu, ya'udu yauman, kembali pada suatu hari nanti. Ya kan nggak mungkin. Maka di situ, ya laitani situ turaban. Seandainya aku dahulu itu adalah tanah, mistul hayawanati, seperti hewan-hewan, sama yuqalu laha yaumal qiyamati. Ketika dikatakan kepada hewan-hewan tersebut pada hari kiamat, kuni turoban. Jadilah apa? Jadilah tanah saja. Nah, gitu. Agar tidak dihisap. Ya, tapi kan nggak mungkin. Laitani. Makanya di sini mengatakan laitani. Kalau la'ali, dia masih harapan yang bisa tercapai ya. Seperti la'allaka binajah. Semoga engkau tuh sukses. La'allaka tahsul natijah limtiaz. Misalnya gitu. Semoga engkau mendapatkan natijah hasil yang imtiaz, yang memuaskan, istimewa. Nah, itu bisa seperti itu. La'alla. Tapi kalau pakai laita, itu nggak mungkin suatu harapan yang tidak akan mungkin terkabul. Ya laitani sirtu turaban mithla hayawanati indama yuqalu laha yaumal qiyamati kuni turaban. Ya. Jadilah engkau tuh tanah saja. Nah, gitu. Itu nggak mungkin kan? Baik. Alhamdulillah surah An-Naba sudah kita selesaikan dan ini bisa menjadi ya, antum misalnya mengisi kajian tafsir memakai kitab Al-Mukhtasar tafsir Quran Al-Karim ini insya Allah tafsirannya tidak panjang ya. Dia langsung ke makna-maknanya. Ini namanya tafsir Birra'yi ya. Birra'il Mahmud. Tafsiran dengan ro'yu yang mahmud. Dengan pemikiran yang terpuji. Dan tidak melenceng dari kaidah-kaidah bahasa Arab. Yang tidak melenceng dari tafsir para ulama. Ro'yun Mahmud ya. Dengan ro'yun pemikiran dengan akal yang terpuji ya. Bukan tafsir bimaksur. Karena kalau tafsir bimaksur itu berarti pakai hadis, pakai sanad seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir atau bari itu panjang. Nah, kalau antum menghadapi para tulab, pakainya seperti itu ya, Tobari, Ibnu Katsir. Tapi kalau menghadapi orang awam, nah itu pakainya gini, Al-Mukhtasar tafsir Quran Al-Karim. Diharapkan 30 juz itu dalam waktu setahun selesai lah. 30 juz ya. Kalau tiap hari atau seminggu 3 kali gitu kan tafsir. Ini enak banget ini tafsirannya. Bahasanya mudah,
Mudah dibaca, mudah diartikan, mudah dipahami, dan disampaikan ke orang awam juga gampang ya. Tidak terlalu bertele-tele. Kalau kita pakai Ibnu Katsir, terlalu panjang syaratnya. Apalagi kalau pakai At-Tabari, makin panjang itu. Terus kalau pakai tafsir seperti Adwaul Bayan, Syekh Muhammad Alamin Asy-Syiqiti, itu juga susah. Ya. Untuk orang awam nangkepnya susah nanti. Ya bahasanya lumayan. Ya. Dan memang itu tafsir untuk orang-orang yang sudah 30 juz ya. Kemudian ya, ini termasuk Al-Mukhtasar, kitab Al-Quran Al-Karim ini termasuk yang saya rekomendasikan untuk dibaca dan untuk dikaji dan disampaikan ke masyarakat awam. Ini bisa Man untuk mu'alif yang nulisnya mu'alifnya, kita lihat di sini. Ini nampaknya mu'alif bukan satu orang. Mu'alifnya itu, oh enggak tahu. Ini mu'alifnya Majmu'atul Ulama, kalau nggak salah. Dia beberapa ahli tafsir, beberapa dosen, beberapa ustadz ahli tafsir, guru tafsir yang ada di Arab Saudi. Oh langsung Fatihah dia. Harusnya ada mukadimahnya nih, tahunya di sini ya. Mukadimah atau ma'ah. berarti kayak tafsir dari Kemenak Indonesia mungkin bisa. Iya, bisa seperti itu, benar. Ya, jadi tafsir ringkas, tapi ini dari Kerajaan Arab Saudi. Dia susunnya dari beberapa orang ya, ya cuma satu orang. Tidak seperti kayak seperti Taisir Rimi Rahman itu kan yang nulis Syekh Sa'di lah, itu kan satu orang. Atwal Bayan yang nulis Syekh Muhammad Alamin Syikiti. Aisyarut Tafasir itu yang nulis Syekh Bakar Al-Jazairi. Nah, itu kan satu orang ya. Kalau ini dia majma'ah, majmu'atul ulama, ya. Majmu'atul ulama. Ini enak tafsirnya. Dia ringkesan dari beberapa tafsir, kemudian dipilih kata-katanya diringkes, ditakbir dengan ungkapan sendiri. Jadi enak, lebih enak. Nih, bahasanya bahasa-bahasa sekarang, tidak terlalu jelimet. Kalau kita ke Taisir Karim Rahman, masih agak, menurut saya masih agak susah untuk mengartikan. Menurut saya ya, menurut saya tidak semudah ini. Yang lebih enak lagi sebenarnya itu Aisarut Tafasir ya. Aisarut Tafasir. Tafsir yang Aisar, ya, yang sangat mudah banget ya. Yusrun itu kan mudah, dipermudah lagi sama Aisar. Itu Syekh Bakar Jabil Jazairi itu juga sangat enak, ringkas banget. Sekitar berapa jilid ya? 3 atau 4 jilid gitu. Itu juga enak untuk dikaji ke masyarakat umum gitu. Enak-enak seperti itu. Kalau Ibnu Katsir, bahkan tafsir dari Syekh Utsaimin. Jadi Syekh Utsaimin itu pernah juga ngisi kajian ke tafsir dengan tafsir Jalalain. Ya, tafsir Jalalain. Ketika libur ya musim panas, itu biasanya Syekh Utsaimin membuka kajian tafsir dari kitab Tafsir Jalalain yang beliau luaskan pembahasannya di situ. Jadi panjang banget. Ya. Tafsirnya Syekh Utsaimin itu lumayan panjang. Karena dia bahasnya semua dibahas. Sampai balaghahnya dibahas, sampai nahwunya, sampai wujul kiroahnya. Ini ada berapa wujuh, ada berapa i'rab, itu dibahas sama Syekh Utsaimin. Karena memang beliau itu meluaskan dari si lughahnya. Kemudian faedah-faedahnya semua dibahas. Kalau Syekh Utsaimin seperti itu. Cuma panjang. Itu kurang, kalau menurut saya untuk orang masyarakat kurang terlalu panjang ya. Syekh Utsaimin itu. Tapi kalau ini Al-Mukhtasar, kita Quran Al-Karim ini enak. Baik, 8:13 menit. Ya, ini yang ikut cuma 2 orang. Kemarin akhi siapa itu Zulfikar malah nggak ikut lagi. Akhi Fahri ya. Baik, kita libur ya. Ini pertemuan terakhir untuk semester ini ya. Sebelum Lebaran, mulai besok tanggal ini tanggal 16, besok tanggal 17, Senin sudah mulai libur ya. Baik, tetap belajar ya. Tetap belajar ya untuk semua.
Jangan kendor, tetap semangat. Nanti kita insya Allah akan bertemu lagi di awal Mei. Tanggal 1 Mei udah mulai lagi KBM kita setelah Lebaran. Kita lanjutkan di tafsir An-Nazi'at. Dibaca-baca lagi, jangan sampai lupa. Ya, antum kaji lagi surah An-Naba tadi. Kalau mau, itu antum diperluas pembahasannya. Ya. Tafsir kontemporer yang menurut saya luas pembahasannya di antaranya tafsir Syekh Utsaimin. Itu panjang, Bang. Pembahasannya kalau antum benar-benar punya ilmu, maksudnya pengen mencari ilmu yang mendalam tentang balaghah, tentang wujud kiroahnya, wujud i'rabnya, faedahnya, makna-makna ijmalinya, makna-makna tafsilnya itu di kitab Syekh Utsaimin menurut saya. Cuma memang beliau tidak 30 juz ya, tidak semua juz beliau tafsirkan. Ada itu juz amma itu luas, juz satu itu juga maknanya luas. Panjang banget ya. Baca tafsir Syekh Utsaimin itu dalam waktu apa? Itu malam nggak mungkin selesai. Ya, walaupun itu juz atau bahkan kurang daripada itu, setengah juz itu nggak mungkin selesai dalam waktu sehari 2 hari, nggak mungkin selesai karena panjang banget. Ya. Tapi kalau antum mau tafsir-tafsir tentang masalah hukum-hukum itu tafsir Al-Qurtubi ya jawabannya. Kalau mau sanad hadis ya tafsir Ibnu Katsir sama Tabari. Kalau mau ringkas lagi, Aisarut Tafasir. Ada PDF-nya kok. Aisarut Tafasir itu dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ya. Itu beliau berapa tahun yang lalu nikah sama gadis umur 16 tahun ya. Sementara beliau sendiri umurnya 80 tahun. Sekitar tahun 2011 atau 2012 itu. Baik. Ya, nggak ada pertanyaan ya. Kita coba sampai sekian. 8-16 menit. Nah, Harukum Said tetap belajar dan kita insya Allah ketemu lagi setelah lebarannya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ala husni fahmikum. Ya, selamat berlibur, selamat berakhir pekan dan ya selamat itikaf dan selamat mudik bagi yang mudik lebaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita ketemu lagi di awal Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wallahi wabarakatuh.